sampaikan itu dengan catatan yang sebanyak ini dan tahun kemarin tidak ada, kenapa ini masih bisa WTP? Karena secara akuntansi, karena saya juga sarjana akuntansi, jadi saya bertanya-tanya soal itu. Terus lagi kenapa dengan masih bergejolaknya SPJ fiktif kita masih bisa dapat WTP walaupun memang tahun anggarannya juga masih berkaitan juga gitu kan. Terus untuk Bapak Gubernur, dengan banyaknya catatan Pak dibanding tahun lalu, memang kita sudah 5 tahun kita WTP, tapi kalau dalam pandangan saya secara pribadi ini penurunan karena kita banyak catatan Pak. Kalau dari total mungkin lebih dari 15 miliar, 1, berapa nih? 3, 2, 4, 5, mungkin 10 miliar ke atas ya. Bagaimana perbaikan kita? Bisa itu 4 miliar Pak. Pada DPRD juga Pak, mungkin Pak 4,2 miliar terus kita segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertama tentu substansi kita hari ini menyangkut LHP BPK ya. LHP itu kan lebih banyak mengarah pada sistem penyajian, penganggaran dan sekaligus kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka dari itu ada yang pertama dari Titi. Silakan yang lain. Kita jawab dulu. Ya, silakan Ibu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya langsung akan menjawab pertanyaan Mbak Titi dari Harian Tinggalan. Tadi saya sudah menyampaikan dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan kami dari BPK beberapa hal yang berkaitan dengan temuan yang tadi disampaikan bahwa dari 5 tahun lalu catatan yang temuan semakin banyak di tahun ini. Saya berharap sebenarnya nanti pihak Dewan akan mempelajarinya dan sekaligus akan mengawasi dari hasil laporan tersebut. Tapi untuk detailnya silakan dipelajari lagi karena semuanya sekarang sudah saya serahkan laporan hasil pemeriksaan itu 1, 2, 3 kepada Dewan dan kepada pemerintah daerah. Itu menjadi haknya masyarakat di dalam seperti apa temuan yang sudah dilaporkan oleh kami. Yang kedua mengenai pertanyaan yang sangat agak spesifik ya, sepertinya seperti kan saya sampaikan tadi di laporan kami memeriksa laporan keuangan berdasarkan efektivitas daripada sistem pengendalian bencana dan kepatuhan terhadap undang-undangan. Apabila ada yang berkaitan dengan fraud atau temuan yang terdapat fraud, tapi hanya dari segi keterkaitan dengan tidak materialitas, sebenarnya saya cek tadi ada hal yang memang tidak sama sekali mungkin atau bisa juga tidak untuk mempengaruhi opini wajar pasar kembalian. Memang laporan keuangan itu berdasarkan tadi yang sudah saya sampaikan, pengendaliannya secara yang harus efektif atau terhadap perundang-undangan. Untuk lebih detailnya lagi, nanti ada Ibu Kepala Perwakilan dari BPK Provinsi Sumatera Barat yang akan menjelaskan secara detail baik mengenai desain engineering tadi, baik tentang kepatuhan terhadap perundang-undangan dan hal-hal yang lebih detail terhadap kasus dan kalau saya menyebutnya temuan karena kami dari pihak BPK hanya memeriksa dan alhamdulillah kami yang menemukan sendiri. Ibu Kala ini luar biasa, tadi sudah disampaikan beliau yang menemukan bahwa ada temuan mengenai hal tersebut dan saya sampaikan bahwa sudah dalam detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Perwakilan karena kami sudah tahap pelaporan dan disitulah posisi kami memeriksa berbagai ada yang di dalam keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya nanti silakan berhubungan dengan Ibu Kepala Perwakilan. Terima kasih. Terima kasih ya. Baru ada satu pertanyaan dari TV ya secara saya perlu koreksi dulu nih TV. Tidak benar catatan sekarang lebih banyak pada tahun lalu. Ya, saya katakan tidak benar. Ya, dari segi apanya yang banyak? Dari jumlah itemnya dulu lebih 40-an, sekarang tinggal 30.
dari segi rupiahnya dulu triliunan sampai 7 triliun. Sekarang di bawah dari 3% cuma 49, ya plus yang ada tinggal 50-an dua. Jadi tidak benar kalau seandainya lebih banyak daripada yang lain. Ya. Kalau misalnya masih mau berkomentar, silakan. Apa yang banyak? Ada nggak data? Tidak ada. Ya. Ya ingin saya katakan bahwa alhamdulillah kita bersyukur setiap tahun kita perbaikannya sangat drastis. Dari mulai disclaimer, ya dari mulai 7 triliun yang 1 triliun bermasalah aset, kita perbaiki dengan action planning setiap tahun dan alhamdulillah yang berubah. Nah sekarang ini kalaupun ada yang disebut temuan dari BPK yang kami tidak lanjuti, dan ini juga ternyata setelah tanya ke Bapeda yang kita tunggu 2 bulan juga ini, itu udah hampir sampai tuntas kan? Kan kita tunggu 2 bulan nih, udah hampir tuntas. Kenapa? Karena ketika minggu lalu BPK ini melaporkan kepada kita hasil pemeriksaannya, langsung kita pulang kepada OPD untuk menindaklanjuti apa yang kita tidak lanjuti dari temuan yang ada. Misalnya ATK itu alat tulis kantong. Memang ada pergub menyebutkan angka rupiah sekian per lim dan sebagainya. Nah, OPD kita, pegawai kita itu memantok kepada seluruh angka yang ada di pergub. Sebutlah bisa 1 lim misalnya ya 40.000 semuanya. Harusnya enggak. Harusnya ada yang 38.000, 10.000, bahkan mungkin ada yang lebih. Nah ini tidak demikian. Itu temuan. Untuk ke depan saya juga akan mengarahkan ini tidak boleh dengan, harus sesuai dengan harga yang dia beli. Nah itu temuannya. Rupiahnya enggak seberapa. Tidak sampai miliar-miliar rupiahnya. Oke, satu. Yang kedua BBM. Ya tadi tidak jelas ya, ATK tadi kita sudah buat barisan untuk itu mudah saja. Ya kalau ada yang menyimpang langsung saya pecah lagi. Yang kedua BBM, temuan pada sekarang. Nah temuan ATK nih, TV itu dulu belum pernah ada temuan ini. BBM juga masih belum salah ya Pak. Nah, yang baru sekarang. Nah BBM itu tahu Bapak Ibu, modusnya adalah kan pakai kupon. Jadi kuponnya itu oleh sopir ternyata tidak sesuai. Ya misalnya dia megang kupon untuk kepentingan plat merah, tapi dipakai untuk yang lain. Nah itu misalnya. Itu sudah ada jalan keluarnya, insya Allah. Dan ini tidak semua di Balerung, di penghubung bersih hasil temuan BPK bersih. Dan itu sudah pakai kartu yang di penghubung Jakarta. Nah kita insya Allah segera tahun ini juga akan pakai kartu untuk membeli bensin atas nama plat merah. Ini jalan keluarnya, udah selesai. Itu udah siapan, sudah anggarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga DED. Nah DED itu kita juga berdebat dengan BPK, tapi kita terima temuan ini dan kita perbaiki. Apa berdebatnya? Karena DED itu diperlukan untuk menyongsong anggaran APBN. Karena selalu APBN di akhir dalam bentuk perubahan ada program-program yang diberikan kepada daerah yang dibutuhkan syaratnya ada DED. Nah kita sudah siapkan DED dan alhamdulillah banyak uang masuk ke Provinsi Sumbar. Ketika diminta oleh Kementerian PU misalnya, itu langsung ada DED. Memang akhirnya DED itu tidak semuanya dipakai, karena tidak semuanya APBN memberikan program yang serupa untuk DED kita. Jadi itu ada gambling, ada untung atau rugi. Itu dianggap tidak boleh, kita terima. Nanti besok kita buat DED yang sesuai. Cuman konsekuensi nanti ketika minta dari pusat kita nggak ada. Buat DED itu bisa 3 bulan, habis sampai Desember. Nah itu temuan. Nah ini kita akan perbaiki. Kalau misalnya nilai rupiahnya itu 50 jutaan kalau misalnya kita DED tidak signifikan ya. Itu di PSD ada sekitar 6, tinggal total 100 itu ada datanya, juga tidak bisa ya DED. Kemudian juga sudah kita tidak adili juga. Kemudian yang kalau ada yang fiktif itu sudah selesai kita ekspos, kita sajikan fraudnya. Jadi kita dalam menyajikan pun kita sudah sajikan ini ada fraud nih, ada penyimpangan dana fiktif sejumlah
16 miliar di tahun 2016 dan sudah dituntaskan dalam bentuk penyidikan dan penyidikan oleh polisi Baris Krim dan sudah ada tersangkanya, sudah clear. Bisa laporan sudah kita dimasukkan ke dalam aset lain-lain. Jadi secara pelaporan kalau kita orang keuangan tahu itu, ya jadi clear. BPK menilai bahwa laporan kita, sajian kita terbuka dengan wajar, tidak confuse orang melihatnya. Nah itu. Kemudian saya rasa itu saja, tidak banyak lagi. Jadi dari segi rupiah cuma jutaan rupiah. Ya kecuali yang tadi, yang besar tadi, ya yang lain jual itu. Ya, gimana tadi? Cukup? Ya. Jadi saya rasa sudah kita tidak lanjuti. Tentu dalam kesempatan ini kita akan perbaiki terus catatan ini dan alhamdulillah semangat kami tetap untuk ibu yang ada ya, dan kita juga terima kasih rekomendasi yang sangat profesional dari BPKRI itu memberikan kita untuk memperbaiki terus. Terima kasih. Terima kasih Ibu anggota 5 BPKRI dan Pak Gubernur. Masih ada yang lain, satu persatu aja. Satu ya dari, silakan. Sebut nama dari mana? Saya Adib dari Haluan, Pak. BPKRI Pak Azari Asar beberapa kali menyebutkan bahwa OTP bukanlah segalanya, yang penting itu adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi baiknya pengelolaan keuangan daerah itu harusnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Sumatera Barat kena ekonomi per kapita berdasarkan data BI 2016 nomor 2 paling belakang di Sumatera. Yang paling belakang pertama itu Bengkulu. Sumatera Barat bahkan pendapatan per kapitanya di bawah nasional. Sumbar kan 30 juta per tahun, Pak. Sementara itu nasional kan 40 lebih gitu, Pak. Bagaimana Bapak pendapat katakanlah itu? Tidak kelihatannya BTP ini kan tidak berdampak pada apa? Pada benar kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat itu. Terima kasih. Baik, jadi Adib ya, saya beritahu kepada Adib ya. Tahun 2010 saya jadi gubernur, data BPS pendapatan per kapita Sumatera Barat 15 juta rupiah. Nanti saya kasih data, tolong Pak Wapolda kasih data per tahun kenaikan kita dari 15 juta ke 17 juta, 20 sampai akhirnya 37 juta dalam waktu 5 tahun, 2 kali lipat lebih. Gini rasio kita lebih bagus daripada tingkat nasional. Kemiskinan kita jauh dari 11%, sekarang tinggal 7,0% jauh di bawah nasional. Turun terus. Pengangguran juga turun terus. Jadi data dari mana kalau kita disebut, kalau pertumbuhan ekonomi kita selalu data nasional. Nah ini supaya nanti kita main data aja. Nanti setelah ini, karena saya masih ingat angka ini, karena minggu lalu saya gubernur satu-satunya diundang oleh Wapres, ya, Tri Adinisi untuk menjelaskan tentang bagaimana roda pemerintahan bisa menggerakkan kesejahteraan. Itu angkanya ada semua, nanti kita beri aja, itu di luar dari bicara opini sekarang, saya rasa. Nanti bisa Pak Hans, tolong kasih aja Pak. Data masih lengkap ya. Rasa cukup ya? Oke, terima kasih. Data cukup ya. Ya, terima kasih banyak. Sampai hari baik. Assalamualaikum.